Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce, my name is Dina Aulia Zahra. Here, I will present material about adverb with the aim of fulfilling reading assessment 1 and the supporting lecturer Miss Neng Lia Hoiriah, MPD. Enjoy for watching, guys. Definition of adverb. Adverb is an adverb that explains all other word except noun. Adverb adalah kata keterangan yang menjelaskan semua kata lain kecuali kata benda. Pada umumnya, kata keterangan dapat dibentuk dari kata sifat dengan menambahkan ly di akhir kata sifat. Namun, aturan ini tidak berlaku untuk semua kata sifat. Kata keterangan adalah yang menjelaskan semua kata lain kecuali kata benda. For example, food. Food itu kan kalimat adjektif, artinya pasti. Nah, ketika dirubah menjadi adverb dan ditambahkan ly, maka menjadi fluently, berarti artinya dengan pasti. Nah, contoh kalimat dari kalimat adjektifnya yaitu her English is fluent. Bahasa Inggrisnya fasih. Dan contoh kalimat dari adverb, she can speak English fluently. Dia dapat berbahasa Inggris dengan fasih. Kemudian ada juga slow. Slow, contoh kalimatnya yaitu he is a slow reader. Dia adalah pembaca yang lambat. Dan ketika si slow ini dirubah menjadi kalimat adverb, maka menjadi slowly, artinya dengan lambat. Dan contoh kalimatnya, he reads the book slowly. Dia membaca buku itu dengan lambat. Kemudian ada juga quick. Quick artinya cepat. For example, she is quick writer. Dia penulis cepat. Dan kalimat adverbnya menjadi quickly, artinya dengan cepat. For example, she writes quickly. Dia menulis dengan cepat. And next material, adverb clause. Adverb clause ini adalah sebuah klausa sebagai kata keterangan juga. Adverb yang berada pada independent clause berguna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti how, when, where, and why. Adverb clause berfungsi sebagai modifier atau penjelas atau kata kerja dalam sebuah kalimat. Dan adverb clause terbagi menjadi 9 bagian. Pertama ada adverb clause of time. Nah, adverb clause of time ini menerangkan keterangan waktu. For example, when I was reading an English book, my friend came. Ketika saya sedang membaca buku bahasa Inggris, teman saya datang. Di mana keterangan waktu ini yaitu pada saat itu juga ketika dia sedang membaca buku, tiba-tiba temannya itu datang. Kemudian ada adverb clause of place. Kata keterangan yang menunjukkan tempat. For example, you may go wherever you like. Kamu pergi kemanapun kamu suka. Jadi, dia tuh menjelaskan tempat yang kamu sukai. Kemudian ada juga adverb clause of reason, yaitu kata keterangan yang menyatakan alasan. For example, Febri does not go to school because he is sick. Febri tidak masuk sekolah karena sakit. Nah, jadi adverb clause of reason ini yaitu menyatakan alasan. Nah, kenapa sih si Febri ini tidak masuk sekolah? Nah, karena dia sedang sakit. Kemudian ada adverb clause of condition, yaitu menyatakan syarat. For example, you won't be rich unless you work hard. Kamu tidak akan kaya kecuali kamu bekerja keras. Nah, jadi kalau kamu mau kaya, kamu harus bekerja keras. Nah, itu alasannya. Kemudian ada adverb clause of manner, yaitu menyatakan kata keterangan menyatakan tentang cara. For example, do as I ask you to do. Lakukan seperti yang saya minta kamu lakukan. Jadi, kamu itu meminta saya untuk melakukan apa yang saya suruh, seperti itu. Kemudian ada adverb clause of contrast, yaitu kata keterangan yang menentang suatu pertentangan. For example, he is still poor although he has worked so hard. Artinya,
dia masih miskin meskipun dia bekerja keras. Nah, itu adalah suatu pertentangan. Karena tidak ada orang yang mau bekerja keras tetapi dia tetap miskin. Jadi, itu adalah suatu pertentangan. Selanjutnya ada adverb clause of result, artinya menyatakan akibat, kata keterangan yang menyatakan akibat. For example, she studied so hard that she is successful in her study. Dia belajar dengan giat sehingga dia berhasil dalam studinya. Nah, itu adalah suatu akibat. Jadi, karena dia rajin dengan sungguh-sungguh, dengan giat, maka dia akan berhasil dalam pembelajarannya. Kemudian ada adverb clause of purpose, yaitu kata keterangan yang menyatakan tujuan. For example, people eat nutritious food so that they will keep healthy. Orang makan makanan bergizi sehingga mereka akan tetap sehat. Nah, jadi itu adalah menyatakan tujuan. Tujuannya yaitu ketika orang-orang makan makanan yang bergizi, maka dalam tubuh kita akan tetap sehat. Dan yang terakhir yaitu adverb clause of comparison, yaitu kata keterangan perbandingan. For example, an elephant is stronger than a rabbit. Gajah lebih kuat dari kelinci. Nah, itu adalah suatu perbandingan. Dari segi fisiknya pun itu sudah menjadi perbandingan, di mana gajah lebih besar dan kuat dan kelinci lebih kecil badannya. Seperti pada penjelasan yang sudah tadi dijelaskan, adverb berfungsi untuk menjelaskan kata kerja, kata sifat, sentence, non-frase, atau adverb yang lainnya. Jadi, kalau kamu bertanya, kapan sih harus menggunakan adverb? Yap, kamu dapat menggunakannya ketika kamu memberikan informasi yang lebih jelas sesuai dengan tujuan dari kalimat itu sendiri. Well, that's my presentation of the material. More or less, I'm sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.